Oke, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, teman-teman semuanya. Perkenalkan, kami dari Universitas Negeri Semarang, mahasiswa Prodi Teknik Informatika angkatan 2023, Formal 1. Di sini kami ingin sedikit berbagi informasi terkait hasil dari tugas akhir mata kuliah Sistem Informasi Manajemen kami, yaitu studi kasus pada Sistem Informasi Manajemen terkait dengan objek, yaitu sebuah coffee shop yang ada di sekitar Universitas Negeri Semarang menggunakan analisis ERP. Oke, mungkin sebelum masuk ke penjelasannya, kita bakal kenalan dulu dengan teman-teman yang ada di kelompok ini. Mungkin yang pertama, kita bakal masuk ke anggota yang pertama. Yang pertama itu ada Kak Josephine Nova Bagaskara dengan NIM 2304130002. Yang kedua ada Kak Prayoga Adi Brata dengan NIM 2304130028. Yang ketiga ada Kak Muhammad Zafan Tanuwijaya dengan NIM 2304130009. Yang keempat ada Kak El Nasrullah Hidayat Sadi dengan NIM 2304130040. Oke, next. Bahas apa sih yang melatar belakangi permasalahan yang ada di coffee shop ini. Jadi setelah kami melakukan wawancara pada salah satu coffee shop yang ada di sekitar Universitas Negeri Semarang, kami dapat menyimpulkan sebenarnya uh, aktivitas apa yang dilakukan oleh mereka dan sebenarnya apa sih fokus utamanya yang jadi permasalahan dari sisi manajerial dari coffee shop ini. Oke, mungkin kita masuk ke konteks operasionalnya. Yang pertama kita bakal bahas aktivitas produksi. Aktivitas produksi ini mencakup seluruh proses dari mulai dari persiapan bahan baku yang awal dari pembelian biji kopi, bahan-bahan lainnya, dan etnis lainnya, hingga penyajian menunya kepada pelanggan. Lalu next kita bakal bahas ketiga fokus utama yang menjadi permasalahan dan menjadi titik utama dari coffee shop ini. Yang pertama itu tentunya mereka berfokus pada menjaga konsistensi rasa dan kualitas. Kedua, fokus mereka masuk ke sistem manajemennya. Mereka fokus pada manajemen ketersediaan stok bahan baku karena itu merupakan hal yang cukup urgent di sini. Yang ketiga, tentunya menyangkut kualitas dan kenyamanan pelanggan, yaitu kecepatan pelayanan pesanan. Oke, next kita bakal bahas metode apa aja sih yang kita pakai selama wawancara dan selama proses menganalisis ini yang akan dijelaskan oleh saudara Josephine Nova Bagaskara. Kepada saudara Josephine Nova Bagaskara, untuk tempat dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Oke, selanjutnya bagian metode pengumpulan data. Nah, untuk memahami dinamika dan kendala yang terjadi di lapangan, kelompok kami melakukan pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan observasi langsung terhadap proses bisnis mitra tersebut. Nah, langkah ini kami ambil untuk menggali informasi detail mengenai kesulitan operasional yang sering tidak terlihat jika hanya dilihat sekilas ya. Nah, data yang terkumpul kemudian kami analisis secara menyeluruh menggunakan metode diagram fishbone atau diagram tulang ikan itu. Nah, metode ini sangat membantu kami dalam memecah masalah besar menjadi bagian-bagian yang lebih terstruktur ke dalam 6 kategori utama, yaitu sistem, manusia, bahan baku, metode, evaluasi, dan lingkungan. Nah, tujuannya untuk menemukan akar penyebab masalah yang paling mendasar sehingga kami dapat merancang solusi yang tidak hanya memperbaiki masalah sesaat, tetapi juga membantu mitra beralih ke sistem kerja yang lebih terencana dan berbasis data. Oke, terima kasih. Oke, setelah kita membahas terkait metode apa yang kita lakuin, itu tahap-tahapnya mungkin bisa kita rangkum, yaitu ada wawancara, lalu ada observasi, dan terakhir kita melakukan analisis menggunakan fishbone. Lalu kita bakal masuk ke permasalahan utamanya siapa apa sih teman-teman yang kita dapatkan dari setelah membuat si diagram fishbone ini yang akan dijelaskan oleh saudara Prayoga Adibrata. Pada saudara Prayoga Adibrata, waktu dan tempat kita persilakan. Baik, jadi permasalahan utama dari coffee shop ini adalah ketiadaannya informasi stok yang real time. Jadi tidak ada pemantauan otomatis dari sisa bahan baku yang ada, sehingga bisa menyebabkan pembeli kecewa karena menu yang ingin dia beli tidak ada. Kemudian ada sistem kasir terbatas. Jadi fitur point of sales
saat ini tidak terintegrasi dengan inventory yang ada di coffee shop tersebut. Kemudian ketergantungan manual. Jadi pencatatan stoknya mengandalkan inisiatif karyawan, yang mana itu rentan human error. Kemudian dari dampak semua masalah tersebut, potensi menunya kosong secara mendadak, ketidakpuasan pelanggan maupun penurunan penjualan. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih saudara Prayoga Adibrata. Next kita bakal bahas terkait step by step analisis apa aja sih yang kita lakuin. Yang bakal dijelaskan oleh saudara Lalu Nasrullah Hidayat Sani. Pada saudara Lalu, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, terima kasih Mas Zarfan. Yang pertama adalah Sales and Operation Planning, yaitu forecasting penjualan berdasarkan data historik untuk prediksi stok. Yang kedua ada MPS atau Master Production Schedule, yaitu menetapkan jadwal produksi harian berbasis tren menu terlaris. Yang ketiga ada MRP atau Material Requirement Planning, yaitu otomatisasi order pembelian saat bahan menipis. Yang terakhir ada BOM atau Bill of Materials, yaitu standar resep. Misalkan satu kopi itu bahan bakunya berupa 18 gram beans dan 150 mili susu untuk akurasi pengurangan stok. Yang selanjutnya yaitu penjadwalan. Yang pertama ada capacity planning, yaitu kita menyeimbangkan beban kerja barista dengan jumlah pesanan masuk dengan cara sistem memberi peringatan jika kapasitas terlampaui. Yang kedua adalah routing and sequencing, yaitu menentukan urutan pembuatan menu berdasarkan prioritas waktu seduh. Misalnya menu kompleks dibuat lebih awal untuk mengurangi waktu tunggu pelanggan. Selanjutnya yaitu tahap ketiga, yaitu eksekusi produksi. Yang pertama ada order release, yaitu jika saat pesanan masuk ke kasir, sistem otomatis membuatkan perintah produksi dan mengalokasikan bahan dari stok virtual. Yang kedua, material issue, yaitu pengurangan stok terjadi otomatis sesuai dengan resep yang BOM tadi yang sudah saya jelaskan per transaksi. Jadi tidak perlu membuat laporan manual di akhir shift. Selanjutnya, yaitu tahap 4, yaitu pengendalian dan analisis. Yang pertama ada cost variance analysis, yang di mana kita membandingkan penggunaan bahan aktual dengan standar resep. Kita bisa mendeteksi pemborosan susu atau kopi. Selanjutnya ada KPI kualitas, di mana kita bisa memantau konsistensi rasa dan feedback pelanggan untuk pelatihan ulang barista jika diperlukan. Hal tersebut mengatasi ketidakkonsistenan dalam pembuatan kopi. Yang terakhir ada OEE atau Overall Equipment Effectiveness, yaitu memantau kinerja mesin espresso dan grinder untuk jadwal maintenance preventif agar operasional tidak terganggu. Sekian dari saya kembalikan ke Mas Zarfan. Oke teman-teman, setelah kita membahas terkait analisis tadi, sebelum kita masuk ke kesimpulan, mungkin izinkan kami untuk mendemokan prototype untuk aplikasi yang akan menjadikan solusi dari permasalahan di coffee shop ini. Yang akan dijelaskan oleh saudara Prayoga Adi Brata. Kepada saudara Prayoga Adi Brata, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, kita mulai saja, langsung di play saja prototipenya. Maaf, sepertinya ada kesalahan ya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi di prototipe aplikasi kita terdapat 4 fitur, yaitu dashboard sendiri,
ya terus pembelian, kemudian laporan dan akun. Nah, jadi di dashboard ini kita disediakan stok menu utama untuk bahan baku membuat kopi susu, yang mana itu ada kopi robusta, susu segar sampai cangkir yang kecil. Kemudian kita langsung saja ke pembelian untuk menambahkan stok bahan baku kita. Di sini kita bisa melihat scroll ke bawah stok-stok apa saja yang sedang ada ataupun tidak ada di kedai kopi kita. Kemudian kita jika ada bahan baku yang kosong, kita bisa tambahkan bahan baru. Nah, di sini bisa kita tambahkan bahan bakunya apa saja. Kemudian bisa dipilih uang kasir ataupun dana dari owner sendiri. Oke, kemudian kita ke laporan keuangan maupun laporan stoknya. Bisa coba di full screen dulu, Mas Sani. Baik, kemudian kita ke laporan dan prediksi keuangan maupun prediksi stoknya. Di sini kita bisa dilihat bahwa prediksi yang apa saja yang akan habis. Di sini ada kopi robusta dengan 4,8 kg tersisa, kemudian susu full cream, gula pasir, dan kemudian kita beralih ke tren konsumsi bahan utama. Jadi di sini di jam 4 pagi itu kondisinya menurun. Sedangkan jika kondisi jam 6 pagi hingga jam 12 siang itu meningkat, kemudian menurun lagi hingga jam 8 malam. Kemudian kita bisa beralih ke profile akun. Di sini ditampilkan siapa ownernya, kemudian di cabang mana toko ini berada. Kemudian kita bisa logout juga dari aplikasi ini. Sekian saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Saudara Prayoga Adibrata telah bersedia untuk mendemokan aplikasi solusi untuk coffee shop yang mengalami permasalahan. Utamanya itu ada di fokus manajerial stok bahan baku. Oke, mungkin kita kembali ke penjelasan presentasi tadi. Kita bakal masuk ke bagian kesimpulan, teman-teman. Oke, mungkin kita bakal di kesimpulan nanti kita bakal membandingkan analisis keadaan faktual sebelum penggunaan ERP dan idealnya setelah penerapan ERP. Oke. Masuk ke bagian kesimpulan. Sebelum ERP, apa aja sih yang terjadi pada analisis ini? Itu sebelum ERP, keadaan faktualnya itu penyerapan stok manual dan lambat tentunya. Terus yang kedua, masih bergantung pada ingatan karyawan yang tentunya resiko human error tinggi banget. Ketiga, sering terjadi kehabisan bahan mendadak karena tidak adanya sistem manajemen terkait stok bahan baku. Yang keempat, data penjualan tidak terolah dengan baik. Nah, yang membedakannya itu sesudah adanya penggunaan ERP, itu tentunya stok terpantau secara real time, adanya forecasting dan planning otomatis, efisiensi biaya dan meminimalisir penggunaan bahan yang sia-sia. Dan yang keempat tentunya keputusan bisnisnya sekarang sudah masuk ke berbasis data. Oke, mungkin sekian saja presentasi dari kelompok kami terkait analisis ERP dari coffee shop yang ada di sekitar UNES. Harapannya mungkin dari video ini teman-teman semua bisa memahami sedikit banyak terkait tata cara dan pelaksanaan penggunaan analisis ERP kepada suatu objek industri. Oke, dari kami cukup, lebih kurangnya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam teman-teman semuanya.